2020 sebentar lagi akan berakhir. Dan inilah 7 hal yang ingin dicapai anggota BTS di akhir tahun 2020. Yang pertama, Jin. Jin mengatakan dia ingin mengadakan konser sebelum tahun 2020 berakhir, meskipun dia menambahkan jika mungkin untuk menunjukkan bahwa konser hampir mustahil karena pandemi COVID-19 yang telah melanda di seluruh dunia. Mengenalnya dan kecintaannya pada panggung, ARMY dapat mengetahui betapa Jin merindukan tampil di depan penonton. Demikian pula ARMY berharap agar konser Oktober 2020 diumumkan nanti bisa benar-benar terjadi sesuai jadwal, dan benar konser itu terjadi. Konser Map of the Soul 1 yang menjadi berita hangat selama berhari-hari. Yang kedua, Suga. Suga berkata dia ingin menguasai alat musik serta harmonik yang dia pelajari lagi. Mengembangkan sisi Min PD-nya, Suga selalu bersemangat untuk meningkatkan keterampilannya yang sudah mengesankan sebagai artis dan produser. Setelah mendengar tujuan langsung Min PD, untuk sisa bulan tahun 2020, ARMY menantikan lebih banyak lagu BTS yang bersertifikat yang diciptakan oleh Suga yang tak tertahankan. Yang ketiga, J-Hope. J-Hope terputus oleh buzzernya, tetapi sebelum dia melakukannya, dia dapat memastikan bahwa dia ingin belajar lebih keras selama sisa tahun 2020. Meskipun dia tidak bisa membagikan apa yang dia pelajari, ARMY tahu J-Hope menjadi satu orang yang rajin dan apapun yang dia pelajari, dia akan belajar dengan sempurna. 4. RM. RM berkata dia ingin pergi melihat pantai sebelum tahun 2020 berakhir. Sesederhana kedengarannya, pergi ke pantai terbukti sangat sulit tahun ini karena disarankan untuk tinggal di rumah dan menjaga jarak sosial bersama dengan hujan yang non-stop. Musim panas ini ternyata menjadi musim panas yang suram. Mungkin keinginan RM untuk pergi ke pantai adalah dalam arti tertentu, keinginan untuk mengembalikan hari-hari yang penuh dengan sinar matahari yang dia dan ARMY cintai dan rindukan. 5. Jimin. Jimin segera mengatakan bahwa dia ingin tampil setidaknya sekali lagi sebelum tahun 2020 berakhir, dan dia juga ingin fokus pada menyempurnakan album yang saat itu akan dirilis dalam waktu dekat, yaitu B. Dan tentu saja, jika ARMY yang melakukannya, mereka ingin mendapatkan 1, 2, 50 pertunjukan lagi sebelum 2020 berakhir. Bagaimanapun, mengetahui betapa hancurnya Jimin karena turnya dibatalkan, ARMY mendukung semua keinginan Jimin untuk menjadi kenyataan. 6. V. V berkata membuat semua hati ARMY terpacu pada kecepatan 300 mph, bahwa ia ingin mencoba merilis sebuah mixtape sebelum tahun 2020 berakhir. Pasalnya, sepanjang tahun 2020, V sudah memberikan petunjuk tentang mixtape-nya ini. Dengan hanya beberapa minggu tersisa dari 2020, ARMY benar-benar mulai merasakan antisipasi terbangun. Jadi, mungkinkah ini konfirmasi yang sangat dibutuhkan bahwa KTH First memang akan datang? 7. Jungkook. Jungkook mengatakan dia ingin mencoba melakukan percakapan dengan orang asing sebelum tahun 2020 berakhir. Sebelumnya dalam wawancara, Jungkook menyebutkan bahwa salah satu hobinya adalah belajar bahasa Inggris. Jadi keinginan ini pasti berasal dari hobinya, dan dengan popularitas internasional BTS yang melonjak lebih tinggi dari sebelumnya, terutama dengan Dynamite sebagai lagu berbahasa Inggris lengkap, keinginan Jungkook akan segera terkabul. Dan sebentar lagi 2020 akan berakhir. BTS membagikan resolusi tahun baru mereka untuk 2021. Tahun 2020 telah menjadi tahun yang panjang dan tidak dapat diprediksi, yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Namun bagi BTS, hal tersebut juga membawa kesuksesan Dynamite, Map of the Soul 7, dan B. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apa yang akan dibawa di 2021? Dalam wawancara baru dengan stasiun radio Sirius XM, seorang penggemar bertanya kepada BTS tentang resolusi tahun baru mereka. Agar sehat, bahagia, jawab Jungkook. Jin menambahkan untuk dapat melakukan tour. Benar, kata Jungkook. RM memiliki 3 resolusi dalam pikirannya. Pertama, kesehatan. Yang kedua, pergi tur lagi, temui penggemar kami secara langsung. Yang ketiga, kemenangan Grammy. Itu dia, itu bungkus. Saat RM berbicara, V menambahkan kebahagiaan ke dalam daftar. Kesehatan, kebahagiaan, tour, dan Grammy, semua berharap 2021 adalah tahun terbaik yang akan datang. Selain itu, masih tetap di acara Sirius XM, Jin berpikir berbicara di telepon itu menakutkan dan ARMY introvert sangat setuju dengan itu.
Dalam acara ini, mereka menerima serangkaian pertanyaan termasuk musim panas atau musim dingin, kopi atau teh, jubah mandi atau sandal, dan banyak lagi. Dari semua preferensi, satu pertanyaan khususnya sangat terhubung dengan ARMY yang introvert. Mereka ditanya apakah mereka suka berbicara di telepon atau mengirim SMS. Hasil akhirnya adalah 4-2, dengan sebagian besar anggota memilih untuk berbicara di telepon. RM, Jimin, J-Hope, dan V merasa lebih mudah untuk berbicara di telepon dan SMS itu mengganggu. Jungkook dan Jin memilih SMS, dan komentar Jin adalah hal paling menarik yang didengar penggemar hari itu. Jin berkomentar, berbicara di telepon itu menakutkan dan semua introvert sangat setuju. Selain itu, artis webtoon berbagi pengalamannya diajari oleh ayah J-Hope BTS di sekolah menengah. Artis webtoon Runo mengungkapkan melalui cerita webtoon yang menyenangkan pengalaman di sekolah menengah sebagai siswa kelas ayah J-Hope. Dia menggambar gambar-gambar lucu dan membagikan ceritanya lebih detail, mendapat banyak perhatian dari ARMY. Berikut adalah kisah lengkapnya. Dia mengatakan bahwa karena ceritanya sudah lama sekali, urutan kejadian mungkin salah dan kata-katanya mungkin tidak persis seperti yang dikatakan setiap orang. Ketika saya mengalami kehidupan sekolah menengah yang sunyi, putra guru bahasa Korea, sekolah menengah saya memberi kami kesenangan dan kejutan, dan J-Hope juga seorang alma mater dari sekolah tersebut. Aku memiliki citra yang lebih kuat tentang anak seorang guru bahasa Korea daripada citra seorang anggota grup idola, jadi aku tidak dapat melihat pengaruh dan popularitasnya sampai aku membicarakannya dengan para siswa di akademi, kata Runo. Setelah melihat bagaimana para siswa sangat mencintainya, saya menyadari bahwa dia benar-benar dalam posisi yang kuat. Bahkan sekarang ketika saya bertemu dengan teman-teman saya dari sekolah menengah, mereka semua berkata, "Wow, bukankah BTS benar-benar luar biasa?" Dan kami bertanya-tanya bagaimana kabar guru kami. Cerita ini akan dibagi menjadi 3 bagian, selamat membaca, kata Runo. Sangat menarik melihat begitu banyak siswa dan mantan siswa dari sekolah kami membaca cerita saya. Saya bahkan menerima pesan dari banyak pembaca dan penggemar luar negeri juga. Saya menyadari sekali lagi bahwa dunia sangat kecil dan popularitas BTS sangat kuat. Ada banyak komen, tapi ini adalah cerita yang paling berkesan dari guru kami. Sangat menarik dan lucu melihat guru kami meminta kami untuk memilih putranya. Saya juga ingat semua cerita tambahan yang dia ceritakan tentang putranya dengan hati yang pemalu tapi bangga. Saya pikir ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk menceritakan kisah itu sebelum saya lebih melupakannya, kata Runo. Di bagian terakhir serialnya, dia sedih karena dia tidak memiliki lebih banyak kenangan dengan gurunya karena dia tahu bahwa banyak orang menunggu untuk mendengar lebih banyak cerita. Jika saya ingat dengan benar, BTS adalah grup yang dikenal dengan video koreografi pisau mereka di Facebook. Selain itu, setiap album mendapatkan popularitas dengan lagu-lagunya, dan ketika saya naik kelas, mereka menjadi grup yang sangat populer. Jadi, kami selalu bercanda untuk mengundang mereka ke festival sekolah kami untuk tampil. BTS menjadi simbol yang mewakili sekolah kami sampai saya lulus. Mereka adalah kelompok yang disukai oleh para siswa dan guru. Saat menceritakan kisah ini, saya menyadari betapa tinggi posisi BTS di dunia. Saya berharap J-Hope seperti ayahnya akan terus dicintai. Juga terima kasih kepada semua orang telah memperhatikan cerita kecil saya. Dengan hati yang bersyukur, saya akan segera merilis episode bonus tentang J-Hope, kata Runo. Setelah membaca ceritanya, kita bisa melihat dari mana J-Hope mendapatkan kepribadiannya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.